Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jundih. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita masih termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dicinta oleh Allah, dikehendaki bahagia oleh Allah dunia akhirat, dikehendaki selamat dunia akhirat, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan semakin lama kita hidup, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin lama kita hidup, semakin tinggi iman kita kepada Allah SWT. Salawat salam Allah mudah-mudahan senantiasa melimpah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Sebelum kita lanjutkan kaji tafsir kita, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim, para aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya sunan-sunan wali songo yang telah berjuang mengislamkan orang-orang di tanah Jawa. Juga al-akhos muallif kitab tafsir Jalalain yang pertama yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Juga guru-guru kita, juga yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, utamanya saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah, diterima semua amal baiknya. Juga yang menyiapkan ahad barokah, ibu-ibu yang semalam sudah masak itu. Semalam dibagi ibu-ibu, mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan balasan yang sempurna, kesehatannya sempurna, keluarganya harmonis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil fili wal Pada Ahad yang lalu disebutkan as-sairina ala taqwa. As-sairina ila taqwa maksudnya orang yang berusaha untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu cirinya ada 5 yang sudah disebutkan 3. Yang pertama yaitu harus beriman pada yang ghaib. Ayusaddiquna, membenarkan adanya yang ghaib. Yang ghaib itu antaranya hari berbangkit. Ini ajaran tauhid ini. Percaya kepada kebangkitan manusia dari kubur. Ini syarat utamanya orang takut pada Allah. Percaya kepada surga, percaya dengan adanya neraka, percaya ada jin, percaya ada setan. Itu semua gaib. Tapi orang yang takwa, berusaha takwa itu beriman, percaya, yakin. Yang kedua, yuqimunas shalah bihuquqiha, mendirikan sholat dengan hak-haknya sholat. Itu caranya orang menuju takwa itu. Haknya sholat apa? Waktunya itu harus tepat. Kalau subuh ya subuh pagi begini ini, bukan jam 7. Kalau jam 7 kesiangan. Tidak tepat waktu, tidak memenuhi hak sholat. Harus suci dari najis, badannya, pakaiannya, tempatnya. Suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Itu cara orang berusaha menjadi orang yang takwa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak. Semampunya sodako, kecuali sudah punya harta 1 nisab, itu wajib, sodako wajib mengeluarkan zakat ya. Kalau belum ya semampunya sudah berinfak. Pokok tiap hari berinfak berapapun ya, semampunya. Itu yang sudah dijelaskan. Sekarang ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan perkara unzilakan wus nurunaken dan turunaken apa ma ilaika ing atasi sira ayat tegese Al-Qur'an ya Al-Qur'an wa malan perkara unzilakan dan turunaken apa ma min qablika sak turungi sira
Tegese at-Taurati kitab Taurat wal Injili lan kitab Injil wa ghairihima lan liyane kitab Taurat lan Injil. Ciri yang keempat orang yang ingin menjadi orang yang takwa adalah harus beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran ini bukan dawuhnya Nabi Muhammad, bukan. Ini dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu. Jadi ciri yang keempat adalah harus percaya kepada Al-Quran dan wa ma unzila min qablik, dan apa yang turun sebelum Al-Quran, apa? Taurat dan Zabur, kitab juga kitab Injil. Kalau kitab Taurat turun pada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Dawud, Injil turun kepada Nabi Isa, dan masih ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, lembaran yang turun pada Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa menerima suhuf juga, dan yang turun pada nabi-nabi yang lain, suhuf itu lembaran-lembaran. Kitab itu hanya 4 ya. Itu syaratnya orang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengetahui ini ya mengkaji begini ini sampai tuntas nanti. Sampai tuntas baru tahu, oh ini perintah, ini larangan, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini sunnah. Ini ada semua di sini. Ada isinya Al-Quran ini selain hukum, kisah-kisah. Wah, kisahnya menarik sekali. Bagaimana kisahnya Nabi Adam ada di sini. Bagaimana kisahnya Nabi Idris ada di semua dalam Al-Quran. Subhanallah ya. Itu menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang keempat. Wabil akhirati lan kelawan akhirat. Hum utawi alladina iku yukinuna podo yakin kabeh. Ai ya'lamuna weruh. Jadi kepada akhirat mereka yakin. Orang kalau ingin menjadi orang takwa maka harus yakin kelak ada akhirat. Nah, akhirat ini tempat terakhir sudah kembalinya manusia, imma ke neraka, imma ke surga. Yang duduk di masjid ini semua ikon tuh yakin semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dah lama, sebentar saja ya. Tidak mungkin 100 tahun lagi. Terlalu lama. Dah lama ya. Subhanallah. Jadi itu syaratnya orang menjadi muttaqin seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama, yakin pada yang gaib, percaya pada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, berinfak dengan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Keempat, harus beriman kepada Al-Quran dan apa yang turun sebelum Al-Quran. Nah, yang kelima, harus yakin bahwa kelak Allah menyediakan tempat di akhirat. Itu syaratnya. Ulaika utawi mengkono kang den sifati. Tadi yang disebutkan 5 itu. 5 itu tadi yang disifati itu. Ai al mausufun kang den sifati bima kelawan perkara dzukira kang wis den tutur. Iku ala hudan ingatasi petunjuk mir rabbihim saking pangerane alladzina wa ulaika lan utawi mengkono kang tinutur hum utawi alladzina iku muflihuna
podo bejo kabeh. Merkole kebegjan. Jadi yang disebutkan sifat-sifat tadi itu orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, juga yakin beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, mausufnya sifatnya, dan percaya pada akhirat. Lah kalau sudah begitu lengkap, maka mereka itu adalah orang yang telah mendapat huda min rabbihim. Berarti orang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang yang beruntung. Bejo dunyo, bejo akhirat. Makanya kita bersyukur pada Allah. Beriman ini adalah karunia. Kalau tidak diberi karunia oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak beriman, tidak bisa. Tidak bisa, karena iman yang merupakan sesuatu yang termahal. Nikmat tertinggi dari Allah adalah iman ini. Ya, kalau selainnya ini harta, ini nikmat terendah dari Allah. Harta yang kita buru-buru ini, harta ini nikmat terendah. Bahkan Allah tidak menghargai harta ini. Seandainya Allah menghargai harta ini seperti 11 sayap seekor nyamuk, maka orang kafir haram minum dari air yang keluar. Tapi karena tidak ada harganya, ya sudah. Bahkan orang kafir yang paling banyak hartanya, ya kita ya biasa saja lah. Cukup itu lebih dari kaya, ya. Mau beli mobil cukup, mau beli tanah sawah cukup, mau haji cukup, mau beli ya segalanya cukup. Enak kalau cukup itu. Kalau kaya tidak enak. Cukup, ya. Cukup. Mau buat rumah cukup, mau beli rumah cukup. Ya, minta cukup. Allahul kafi rabbunal kafi, itu tuh. Allahul kafi, ya. Apa yang maksud muflihun itu, bejo itu apa? Al-faizun yaiku wong kang merkoleh kebegjan, kemenangan. Bil jannati kalawan mlebu ing swarga, annajuna lan wong kang selamat minan nari saking neraka. Yang orang muflihun, orang bejo itu adalah orang yang mendapatkan surga dan jauh dari siksa api neraka. Ya syaratnya tadi itu sudah 5 itu. Beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, terus beriman kepada Quran dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan Allah, terus beriman pada hari akhirat. Nah itu yang akan dimasukkan surga itu oleh Allah, dan akan an-najuna minan nar, selamat dari siksa api neraka. Li ilmillahi krono warui Allah minhum saking alladzina. Kesini nih. Wah. Belum. Ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini itu tadi ciri orang yang takwa, ya. Ciri yang takwa. Ayat berikutnya adalah ciri orang kafir. Ciri orang yang akan menghuni nerakanya Allah SWT. Kita harus tahu juga, disebutkan oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu ciri orang kafir.
innalladzina satuhuni wong akeh kafaru kang podo ingkar sapa alladzina ka Abi Jahlin koyo Abu Jahal. Disebutkan di sini Abu Jahal ini orang kafir ya. Wa Abi Lahabin lan koyo Abi Lahab, padahal paman Nabi ini Abi Lahab ini. Wa nahwihima lan sepadane Abu Jahal lan Abi Lahab iku sawaun podo ae, podo uga sama saja alaihim ingatasi alladzina kafaru anzartahum ana to sira maringi peringatan meten-meteni sira hum ing alladzina. Jadi sesungguhnya orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan sesamanya banyak sekarang. Abu Jahal baru, Abu Lahab baru, banyak sekarang tuh sholat tidak mau, ya kalau mati dan opo-opo. Itu Abu Jahal, kawannya Abu Jahal. Kalau opo sholat, kalau mati dan opo-opo, karena memang tidak yakin adanya akhirat. Yaitu Abu Jahal baru, banyak sekarang. Wa nahwihima dan sebadani keduanya itu sawaun alaihim, sama saja. Apa kamu memberikan peringatan meten-meten besar kok ndak mungkin, apa meten-meten ben rokok ndak mungkin wedi, dimingi-mingi swarga ndak mungkin tertarik karena ndak ada iman, ya orang ingkar. Bitahqiqil hamzataini kalawan tahqiqi dua hamzah. Tahqiqnya dua hamzah seperti kita baca tuh anzartahum, itu tahqiq namanya. Jadi dinyatakan anzartahum, dua hamzahnya jelas ya. Anzartahum, kan dibaca gitu kalau kita ya, karena kita termasuk imam hafaz ya, lewat Asim lewat Hafiz ya. Terus itu bitahqiqil hamzata ini. Wa ibdalis saniyati alifan lan den genti opo kang kaping pindho kelawan alif, diganti dengan alif. Yang kedua diganti alif. Jadi anzar tahun tapi sama itu yang kedua. Nah, kalau udah ngaji tidak bisa ini ya. Wa tashiliha dan baca tashil lan gampangake dibaca tashil. Seperti apa? Kalau yang ibdalisaniyati ini begini baca, bukan anzartahum, tapi ini istifham anzartahum, dibaca panjang anzartahum. Jadi kalau ada yang baca begitu benar juga ya, benar juga. Anzartahum benar. Yang ketiga wa tashiliha, dibaca tashil, wa idkhalil alifin lan nglebokake alif bainal musahalati ing antarane kang den gampangaken, wal ukhra lan liyane wa tarkihi ninggal andar tahun baca ya tashil ya seperti kalau di dalam Al-Quran kan ada bacaan tashil itu ya. Andar tahun dibaca ahan seperti ha andar tahun gitu ya. Kalau tadi itu ibdalil alif itu andar tahun, baca tashil ahandar. Karena kalau tashil dalam Al-Quran yang Imam Asim Rat Hafiz itu satu jamiyun, ada kan ya, jamiyun baca
jamiyun begitu. Ya harus dibaca tashil, dibaca jamiyun tidak boleh, karena itu harus ditashil. Ditashil. Ini termasuk gharib ya. Makanya sudah disebutkan di muka ini disertai qiraat yang masyhur ya. Qiraat yang masyhur. Seperti misalnya Imam Waros riwayat Nafi, Imam Nafi riwayat Waros itu wabil akhirati dibaca wabil akhirah, tidak boleh hira wabil akhirati hum yuqinun. Kalau Al-Bazzi wabil akhirati hum yuqinun. Ini harus ngaji. Kalau hanya mendengar ditiru dosa. Siapa imamnya? Tidak tahu, tidak boleh ya ikut-ikutan. Ini Al-Bazzi itu baca wabil akhirati humu yuqinun. Jadi orang yang kafir apakah diberi peringatan atau tidak? Andar tahu am lam tundirhum utawa ora den weden-wedeni alladzina kafaru iku la yu'minun, tetap ora beriman. Jadi orang kafir itu sekalipun dimingi-mingi oh surga itu nikmat begini, wah ndak ngefek. Rokok itu ngini-ngini, wah ndak ngefek. Enak mlebu rokok, enak perkes-perkesan karo artis cari. Iya oleh artis saiki, artis di rokok raine wis kobong. Subhanallah ya, orang kafir. Li ilmillahi krono weruhi Allah minhum saking alladzina kafaru zalika kamu kunu kang tinutur fala tatma moko ojo ngarep-ngarep sira, jangan tomak, jangan mengharap kamu fi imanihim ing dalam imani alladzina kafaru. Jadi sekalipun diperingatkan orang kafir dijanjikan surga, oh itu semuanya falatatma, kamu jangan mengharap mereka bisa iman. Tidak mungkin. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ajak saja mereka. Mari kita yakin bahwa Allah itu satu. Dakwah. Mari kita jadi orang baik. Kalau baik balasannya surga, kalau jelek balasannya neraka. Diajak. Tapi jangan terlalu banyak berharap kita nanti langsung iman. Tidak mungkin. Kata Allah, mereka tidak mungkin beriman. Jangan berharap. Falatat mak ojo lupo, ojo ngarep-ngarep siro bisa orang kafir bisa beriman. Jangan, tidak bisa. Wal indaru utawi peringatan meten-meten iku i'lamu ngeweruhake, memberikan pengetahuan, memberitahu ya, ma'atakhwifin sertane meden-medeni. Ya medeni ben rokok iku, cuma kita harus memberitahu, hanya memberitahu kalau orang kafir itu masuk neraka. Tapi sebetulnya mereka juga yang beragama lain juga ikut Islam itu masuk rokok sisok. Ya bodoh. Orang kafir juga yakin kita yang Islami masuk neraka. Makanya hak asasi paling asasi adalah agama. Tidak boleh kita memaksakan orang kafir bisa Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Allah menghendaki bisa Islam semua. Allah tidak menghendaki. Karena sudah ada dua tempat. Ada surga, ada neraka. Orang beriman tempatnya di surga, orang kafir tempatnya. Nah kalau Islam semua sopo sing nempatin rokok.
kosong melompong ya. Subhanallah. Kita yakin surga itu tempat kita, bukan tempatnya orang kafir. Khatama wus nutup sopo Allahu Allah ala qulubihim mengatasi ati-atine wong kafir. Aitob'a ngecap nutup sopo Allah alaiha ingatasi qulubihim ati wong kafir. Wastausakolan naleni sopo Allah fala yadkhuluha muko ora iso mlebu ing qulubihim atine wong kafir opo khairun kebagusan keapian. Jadi Allah sudah mengunci mati hatinya orang kafir, diikat oleh Allah. Makanya alhamdulillah hati kita tidak diikat, bisa menerima kebaikan-kebaikan ya. Subhanallah. Ada kisah itu suatu saat itu Habib Quraisy Habib, ayahnya Najwa Shihab itu naik pesawat itu bersama orang yang tidak beragama tapi hafal tafsir Jalalain, hafal. Kata Quraisy Shihab, sampean masuk Islam saja sudah menjadi ulama besar, karena jarang orang Islam saja hafal tafsir Jalalain, jarang. Kamu tidak beragama malah hafal tafsir. Kenapa tidak masuk Islam? Apa kamu tidak baca? Katanya khatamallahu ala qulubihim. Hafal dia. Hati saya dikunci mati oleh Allah, tidak bisa. Dia matinya mati kafir kok. Hafal tafsir Jalalain. Kita jangankan hafal, mau coida iso. Tapi dikehendaki oleh Allah beriman luar biasa. Aisyah mau coba kitab ini. Ini karunia dari Allah, beriman lagi. Hafal, wangil. Hafal tafsir Jalalain ini. Beliaunya hafal tapi mati kafir, tidak yakin kepada Allah. Makanya kita tuh kadang nangis pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami bejo kemayangan ya Allah, tidak pernah minta iman dijadikan orang beriman. Luar biasa. Sekarang kehidupan yang sengsara, besok kehidupan yang luar biasa nikmat. Nikmatnya bertambah-tambah. Subhanallah. Jadi hati mereka itu sudah khotam, dikunci mati oleh Allah. Bahkan wastausak, diikat, akan ada tali, istilah tali mati ya. Tali mati itu sudah iso dibuka biasa ya. Subhanallah. Jadi mereka itu tidak bisa dimasuki kebaikannya. Fala yadkhuluha khairun, tidak bisa masuk kebaikan. Wa ala samihim, lan ingatasi pengurungune alladzina kafaru, ai tegese mawadhi panggonane krungune alladzina kafaru, fala yantafiuna, moko orang ngalap manfaat sopo alladzina kafaru bima kalawan perkara yasmauna kang wis krungu sopo alladzina kafaru hu ing ma minal haqqi saking agama hak. Jadi hak itu agama kebenaran ya? Jadi mereka itu telinganya juga ya, telinganya mendengar, tapi telinga mata hatinya sudah buta, tidak bisa mendengar. Maka kata Roma itu, yang buta mata hatinya, ini arti ini ya. Yang tidak mendengar, telinganya masih wis diperingatkan liwat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak bisa berhenti. Wa ala samihim, jadi tidak bisa bermanfaat apa yang dia dengar tentang kebaikan, tentang agama yang benar oleh Rasulullah. Abu Jahal itu kurang apa, Abu Lahab kurang apa, sekalipun keduanya sama-sama rindu pada Nabi itu. Makanya kadang lucu kedua orang itu, karena rindunya pada Nabi. Kalau tidak ketemu sehari itu bingung ya.
Dia cari Rasulullah itu di Ka'bah. Di Ka'bah itu cari, mulai dari Hajar Aswad dia keliling, yang satunya lewat Rukun Yamani. Akhirnya ketemu di pojok itu. Lah opo? Iyo, aku kangen saja nang Muhammad. Lu coba, kangen secara fisik, tapi diajak Islam tidak mau. Nabi Muhammad membawa agama yang benar, tapi tidak bisa mereka, tidak bisa menerima, karena hatinya sudah terkunci mati, telinganya juga terkunci mati juga, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Wa ala absarihim lan ingatasi peningali alladzina kafaru gisawatun utawi tutup, ai gitaun tutup, fala yubsiruna maka ora bisa ningali sapa alladzina kafaru al-haqqa ing kebenaran. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa. Padahal dia mata dohirnya dia rindu pada Nabi, ingin melihat Nabi, tapi hatinya tidak rindu, hatinya benci pada Nabi. Luar biasa. Jadi orang kafir nih, subhanallah ya, rindu pada Nabi tapi hanya rindu secara fisik, bukan ajarannya ya. Walahum lan utawi alladzina kafaru mau, orang-orang kafir tadi itu, iku azabun dan siksa azimun kang agung, disediakan siksa yang besar oleh Allah, masuk ke neraka tadi itu. Ai qawiyun kang kuat, daimun kang langgeng, siksa yang agung, siksa yang pedih itu langgeng selama-lamanya. Dan siksaannya itu, siksaan sekarang dengan besok, orang kafir lebih pedih besok. Siksaan besok dengan besok lusa lebih pedih besok lusa terus. Kalau orang yang beriman seperti kita ini di dalam surga bahagia selamanya. Bahagianya sekarang dengan besok lebih bahagia besok. Bahagianya besok lusa banding dengan besok lebih bahagia besok lusa. Masya Allah. Makanya ini harus kita cari ini kebahagiaan, termasuk panjenengan semuanya mencari kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan iman kita ini oleh Allah dijaga, dipelihara sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli